Nah, kalau misalnya kalian mau download, kalian bisa klik download studio atau yang ada di sini, yang ada di hero banner. Nah, nanti akan diarahkan ke download halaman downloadnya si Catalan. Nah, perlu kalian ketahuin juga untuk download Catalan Studio yang ada di sini adalah untuk enterprise version. Jadi ketika kalian download dan kalian menginstal, nanti yang akan muncul adalah Catalan Studio Enterprise. Jadi ketika kalian pengen coba pakai itu kalian diharuskan untuk memasukkan license key yang perlu kalian beli gitu. Nah, namun pada series ini kita akan menggunakan Catalan Studio free version yang bisa kalian download di bagian bawah. Jadi ketika udah masuk ke catalan.com/download, kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada pertanyaan, is there a free version of Catalan Studio? Lalu kalian bisa klik download here. Nah, nanti akan diarahkan ke Catalan Download Studio Free. Lalu kalian bisa langsung download Catalan Studio yang free versionnya, lalu install. Seperti itu cara mendownload Catalan Studio yang free version. Oke, jadi ini adalah halaman utama dari Catalan Studio. Jadi ketika kalian udah berhasil create account, dan ketika proses instalasi juga sebenarnya kalian akan diarahkan untuk nge-create project. Cuma nanti ketika kalian akses pertama kali membuka Catalan Studio yang akan muncul adalah seperti ini. Nah, jadi di sini Catalan itu punya tadi yang sempat aku mention dummy project atau sample project ya, yang bisa kalian pakai buat belajar gimana caranya menggunakan Catalan Studio. Itu dia punya website gitu yang bisa teman-teman pakai untuk explore dan coba-coba buat test case pakai website tersebut kayak gitu. Dan nggak cuma website aja sebenarnya, ada untuk mobile pun juga ada gitu. Nah, untuk memulai Catalan Studionya sendiri, khususnya untuk memulai project itu di Catalan Studio kita bisa membuat project baru, lalu membuka project yang memang sebelumnya udah kita buka, atau ngeklon project. Jadi misalnya dari teman kalian udah ada project nih yang udah upload ke GitHub contohnya atau ke Bitbucket, itu bisa diklon pakai Catalan Studio lewat clone Git project. Namun kita di sini akan coba membuat project baru, jadi teman-teman bisa langsung klik new project. Di sini aku akan coba buat nama projectnya mulai automation testing. Untuk type-nya karena produk yang akan kita coba pakai buat test case adalah website, berarti pilihnya yang website. Nah, untuk start with di project itu mau diisi dengan apa nih? Apakah blank project atau kosong, atau kalian mau coba pakai website sampel projectnya si Catalan Studio juga bisa. Namun karena kita akan coba dari awal, kita pilihnya yang blank project. Nah, untuk repository URL ini kita isi ketika kita mau clone project yang ada di developer platform ya, kayak GitHub atau Bitbucket kayak gitu. Jadi kita bisa ini karena kita belum mau mulai upload, kita coba kosongin aja. Terus untuk locationnya sendiri adalah tempat kalian naruh si projectnya ini. Di sini aku akan taruh di C, lalu foldernya Catalan Studio. Kalau misalnya teman-teman mau ganti, teman-teman bisa klik browse aja, nanti tinggal pilih project ini mau ditaruh di folder yang mana. Untuk deskripsi ini bisa teman-teman isi atau juga bisa dikosongin. Nah, untuk checkbox generate git ignore filenya bisa di checklist aja, lalu kita klik OK. Oke, karena aku udah sempet buat organisasi di Catalan Ops. Catalan Ops itu adalah manajemen platformnya yang ada di Catalan. Jadi kita bisa remotely melakukan testing pakai Catalan Ops. Di sini aku akan pilih personal aja sih. Kayak gitu. Nah, projectnya udah jadi nih untuk mulai automation testing. Dan untuk test case-nya sendiri masih kosong, objek repository-nya juga. Nah, kalau udah berhasil kayak gini, berarti kalian udah bisa mulai pakai nih Catalan Studio-nya. Kalau misalnya kalian cek di menu file itu sendiri, nanti project kalian akan muncul di sini. Gitu. Dan kalau misalnya kalian mau nge-close Catalan Studio-nya,
ketika kalian mau masuk ke Catalog Studionya lagi dan pengen langsung masuk ke project yang tadi kalian bikin atau dalam case ini adalah mulai automation testing, ketika kalian nge-close itu untuk auto restore di sessionnya, jangan lupa di checklist lalu klik OK. Jadi ketika kalian mau mengakses kembali Catalog Studio kalian, nanti Catalog Studio akan langsung membuka project yang terakhir kalian akses. Oke, setelah selesai kalian ngedownload Catalog Studio, kita akan langsung pindah ke video berikutnya, di mana kita akan membahas tentang fitur-fitur yang akan sering kalian pakai nih, khususnya dalam series mulai automation testing tanpa coding ini. Kita lanjut ke video berikutnya ya.